Baik teman-teman, kita lanjutkan dari video sebelumnya. Adapun salah satu upaya pemerintah dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19 adalah meluncurkan program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja atau buruh. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan dampak COVID-19. Pemerintah menganggarkan subsidi gaji atau upah sebesar 29,77 triliun rupiah. Targetnya 12,4 juta pekerja. Diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000, diberikan selama 4 bulan. Ketentuan mengenai penyaluran program ini diatur dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Persyaratan penerima bantuan: warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Awalnya program ini menyasar 15,7 juta pekerja atau buruh. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, maka pekerja atau buruh yang menerima subsidi ini hanya 12,4 juta orang. Kita lihat diagramnya ya, atau slide-nya. Penyaluran BSU. Target awal 15,7 juta pekerja, atau tepatnya 15.725.232 pekerja atau buruh. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data, maka pekerja atau buruh yang dapat menerima BSU ini hanya 12.403.896 pekerja atau buruh. Sisa anggaran dikembalikan dan dimanfaatkan bagi subsidi gaji guru honorer melalui masing-masing instansi, yakni Kemendikbud dan Kemenag. Perlu rekan-rekan pekerja ketahui ada 413.649 perusahaan di Indonesia ya yang pegawainya menerima subsidi gaji atau upah. Jadi ada sekitar 413.000 perusahaan yang karyawannya menerima BSU. Kita lihat sebaran penerima bantuan subsidi upah dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Dari daerah istimewa Aceh sepertinya total penerima 97.342, rata-rata gaji 2.495.000. Kemudian yang ujung paling timur misalkan di Bangka Belitung ada total penerima 60.077 orang, rata-rata gaji 2,8 juta rupiah. Dan kita bisa melihat penyebarannya untuk bantuan subsidi upah ini di layar. Jadi ada 413.649 perusahaan ya yang di Indonesia pegawainya menerima BSU. Alhamdulillah. Berikut penjelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Penyaluran BSU, total bantuan yang diberikan kepada masing-masing pekerja adalah Rp600.000 selama 4 bulan atau total sebesar 2,4 juta rupiah. Diserahkan melalui 2 gelombang atau termin, di mana setiap termin sebesar 1,2 juta rupiah ditransfer. Termin 1 diserahkan pada periode September-Oktober 2020
termin 2 pada periode November-Desember 2020 yang mana penyaluran termin 2 saat ini masih berjalan. BSU disalurkan per tahap atau batch mengingat data yang disampaikan BPJS kepada Kemnaker dilakukan secara bertahap. Terdapat 5 plus 1 batch atau batch 6 tambahan batch 5 sesuai dengan berita acara dan surat pernyataan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Inilah mekanisme penyaluran subsidi upah. Dari mulai data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai diterimanya bantuan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi ini telah disalurkan melalui 2 terminal atau gelombang dan saat ini proses penyaluran masih terus berjalan. Inilah realisasi penyaluran BSU per 14 Desember 2020. Kita bisa lihat di layar tampilannya untuk termin 1 tabelnya dan untuk tabel termin 2. Pada termin 1 ada batch 1 sampai batch 6. Tambah batch 6 itu tambahan dari batch 5 ya, di termin 1. Demikian pula di termin 2 sekarang ya masih terus diproses sampai batch 6. Batch 6 itu merupakan tambahan data dari batch 5 yang merupakan perbaikan atau koreksi data di termin 1 dan yang di termin 2 yang belum terkirim. Nanti akan ada di batch 6 ya. Sementara untuk batch 6 ada baru tersalurkan ya sebagian, sehingga total sampai 14 Desember 2020 11.042.252 penerima atau dalam persentasenya persennya yaitu 89,02%. Kita lihat ya dalam realisasi penyaluran BSU bantuan subsidi upah pada termin 1 total yang menerima 12.262.371 penerima atau 98,86%. Total anggaran yang terserap 14,7 triliun rupiah. Kemudian pada termin kedua sampai 14 Desember 2020 total tersalurkan kepada 11.042.252 pekerja atau 89,02%. Dana yang terserap 13,3 triliun rupiah. Sementara total keseluruhan dari termin 1 termin 2 untuk dana yang terserap yaitu sudah 27,966 triliun rupiah atau 93,94%. Teman-teman pekerja, subsidi gaji atau upah belum semuanya tersalurkan karena adanya sejumlah kendala. Berikut alur perbaikan yang tidak dapat disalurkan. Kita lihat di layar alur perbaikan rekening yang tidak bisa disalurkan. Data retur atau pengembalian dikirim oleh Kemnaker ke BP Jamsostek berdasarkan bank penyalur. Kemudian identifikasi penyebab data retur dan mendiskusikannya dengan pihak bank penyalur. Kemudian rekening retur dikembalikan kepada peserta melalui pemberi kerja untuk membuka rekening baru. Untuk efektivitas penyaluran direkomendasikan membuka rekening bank Himbara. Kemudian secara kolektif nomor rekening baru dikumpulkan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya data divalidasi dan diverifikasi. Setelah itu disampaikan kembali kepada Kemnaker untuk diproses kembali penyaluran BSU melalui bank penyalur. Untuk memastikan program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, Kemnaker telah meminta pendampingan sejumlah instansi. Untuk memastikan hal ini ya, program ini berjalan dengan transparan, akuntabel, kami selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP, dan KPK.
Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bantuan subsidi upah untuk tahun 2021? Ini skema BSU tahun 2021. 1. Keberlanjutan kebijakan BSU di tahun 2021 masih dalam tahap diskusi bersama tim KPCPN, Komite Penanggulangan Ekonomi Nasional. Yang kedua, Kemenaker saat ini masih menunggu keputusan Komite PEN dan mulai mendiskusikan desain kebijakan BSU tahun depan berdasarkan pengalaman BSU di tahun 2020.